Iya, itu saya. Berarti fix nih, nggak ada Butia. Oh, jadi kalau sinyalnya jelek ya? Sebut juga. Oh, tetap disebut. Oke. Ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat kita bekerja hari ini untuk berkegiatan PMO. Shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi terakhir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ibu pengawas kami tersayang Ibu Dr. Agustiawati. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SLB Negeri 11 Jakarta, Bapak Kepala Sekolah terhebat kami Bapak Trianto Murjoko MPD. Terakhir yang kami sayangi teman-teman guru terkeren, terkreatif yang dimiliki SLB Negeri 11 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh ya Farida awali dengan pantun. Oke, ya. Karena mau dengan lagu pantunnya. Satu, dua, tiga, Jin. Kita rawat pensil yang tumpul, merautnya sambil nonton video. Hari ini kita berkumpul untuk kegiatan PMO. Oke, everyone. Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum kita acara utama, saya bacakan dulu susunan acara hari ini. Kok feedback ya? Emang gitu ya? Emang. Oh, oke. Yang pertama, pembukaan sebagaimana yang telah saya buka. Kedua, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, kita akan membaca doa agar acara ini berjalan lancar. Yang keempat, mulai dari pelaporan yang sudah dilakukan, pelaporan yang kegiatan kita sudah lakukan oleh Pak Dharma. Kemudian akan ada laporan penjabaran implementasi yang sudah kita laksanakan baik di kelas tunarungu, autis, dan tunagrahita yang akan disampaikan oleh Pak Abdul, Pak Dharma, ini oleh saya sendiri atau nanti oleh Pak Dery. Terakhir yaitu RTL oleh, belum terakhir, sebelum terakhir RTL dulu oleh Bu Ocha, lalu pelaporan kombel oleh Pak Dharma. Setelah itu agar kita lebih bagus lagi akan ada tanggapan dan refleksi dari fasilitator kita yaitu Pak Tri. Terakhir akan ada ulasan dan penguat dari Ibu pengawas kita Ibu Tia. Dan sangat-sangat terakhir lagi yaitu penutup. Oke. Baik, teman-teman semua, rekan-rekan semua, kita akan lanjut ke acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Pak Dharma. Kita harus dulu. Ya kan? Enggak, nggak usah. Oke. Silakan Pak Dharma.
Sinyal coba dari saya. Iya, Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan ke acara berikutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Dery. Kepada Pak Dery kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai kita kegiatan temo hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara ini dimudahkan dan dilancarkan dan selalu diberi keberkahan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana binikmati iman wal Islam. Wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ummah. Ya Allah, ya Rob, mudahkanlah kegiatan kami temo hari ini dan berkailah kami ya Allah yang berkumpul di acara hari ini. Berikanlah kami kesehatan selalu dan kesabaran dalam mengajar anak-anak kami ya Allah. Dan jadikanlah pekerjaan kami ini tempat kami mencari rezeki dan mencari pahala yang bisa menjadi pintu surga untuk kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah, Bu? Ya, baik. Terima kasih Pak Dery. Alhamdulillah acara ini sudah dibuka dengan doa. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Baik, rekan-rekan semua, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pelaporan kegiatan yang sudah kita lakukan yang akan dipaparkan oleh Pak Dharma. Kepada Pak Dharma kami persilahkan. Oh, jadi di situ. Tapi bisa kok, udah disiapin semuanya.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Farida dan Bapak Ibu semua. Izinkan saya membacakan kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh sekolah selama bulan Januari ini. Nah, ini ada beberapa ringkasan terkait kegiatan sekolah di bulan Januari ini. Pertama itu diawali dari rapat awal semester, lalu sekolah juga melaksanakan renovasi perpustakaan dan aula lantai 4. Kemudian ada rapat akreditasi sekaligus dan juga rapat babigus. Kemudian ada sosialisasi terkait asesmen akhir. Lalu ada kunjungan dari SDN Duren 3. Lalu ada IHT tunagrahita, tunarungu dan autis. Lalu ada streaming kesehatan. Ada outing class, berbagi praktik baik. Lalu ada refleksi kegiatan akrab di PMM dan terakhir pelaporan terkait. Nah, ini di awal semester tahun ini kita SLB Negeri 11 Jakarta mengadakan rapat awal kegiatan ini 2024 yang dihadiri oleh seluruh guru dan teknik ya. Kegiatan ini membahas antara lain merefresh kembali pembagian tugas mengajar guru, kemudian ada informasi terkait rekrutmen dan informasi terkait guru KKI. Lalu ada berikutnya yang dibahas adalah pembentukan tim kerja guru dan agenda-agenda sekolah berikutnya. Selanjutnya ringkasan kedua yaitu adanya renovasi perpustakaan dan aula lantai 4. Nah, di gambar ini adalah kondisi yang sudah digunakan untuk kegiatan Rohis, SMP, dan SMA. Adapun renovasi renovasi perpustakaan, yaitu 2 ruangan perpustakaan digabungkan menjadi 1 ruangan besar perpustakaan. Berikutnya ada rapat akreditasi. Di kegiatan ini dimulai rapat pada tanggal 9 Januari yang dihadiri oleh seluruh guru SLB 11 Jakarta dengan narasumber Pak Mimin. Hal-hal yang dibahas dalam rapat ini adalah persiapan untuk akreditasi sekolah, lalu ada penyegaran kembali tentang lalu ada pembentukan tim akreditasi sekolah. Berikutnya, dan ini ada Mabigus di hari Rabu. Ini saat Mabigus juga ada agenda persiapan pramuka Garuda. Berikutnya ada sosialisasi asesmen akhir. Sosialisasi pertama itu dilaksanakan pada 17 Januari 2024 yang dipimpin oleh kepala sekolah kita, Patri. Kemudian ada juga diketuai oleh Bu Ayesa. Hal yang dibahas pada rapat asesmen akhir ini adalah pembentukan tim panitia asesmen akhir, kemudian ada pembagian tugas dan pembagian tugas membuat soal, dan ada informasi penting terkait tanggal-tanggal yang berkaitan dengan asesmen akhir. Dan hari ini pun ada rapat tentang pengkoreksian soal. Dan rapat ini juga sudah 3 kalinya dilakukan. Sebelumnya ada rapat bersama wali murid ya terkait kegiatan asesmen akhir. Itu ada pengambilan foto, lalu ada pencetakan foto untuk ijazah. Nah, berikutnya ini ada kunjungan dari SDN Duren 3. Nah, kunjungan ini terkait melihat P5 yang ada di SLB 11. Jadi SD ini mengunjungi kelas-kelas
eh, SD, kelas-kelas SDLB untuk melihat kegiatan P5-nya. Berikutnya ada kegiatan IHT. IHT dari masing-masing kekhususan. Ya, kegiatan ini pertama kali di bulan Januari itu pada hari Kamis dan hari Jumat 18 dan 19 Januari yang dihadiri oleh seluruh guru-guru SMP Negeri 11 Jakarta dengan narasumber yaitu Bu Tari untuk IHT Tunarungu, kemudian ada Pak Tony sebagai narasumber di IHT Tunarungu, dan yang terakhir ada Pak Frans eh, untuk IHT Audis. Kegiatan ini yang dibahas terkait praktik baik best practice yang telah dilakukan oleh narasumber, kemudian ada studi kasus terkait pembelajaran dan juga diskusi aktif oleh peserta IHT, dan yang terakhir adalah jadwal kegiatan untuk pertemuan berikutnya. Nah, berikutnya ini ada kegiatan screening di Januari ini, yaitu screening dari Puskesmas untuk sekaligus sosialisasi dari Puskesmas. Lalu di hari berikutnya, di hari Selasanya, itu ada screening dari komite. Ya, screening dari Puskesmas ini diperuntukkan untuk siswa kelas 1 SD, kelas 7 SMP, dan kelas 10 SMA RB. Sedangkan untuk yang komite itu di luar dari kelas-kelas tersebut. Nah, berikutnya ini ada kegiatan outing class di akhir Januari, tanggal 29 Januari, yaitu kelas 9, 9B, 9 Tunagrahita, CA, dan CB. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan alat transportasi darat menggunakan MRT dan LRT, dan kemudian ada mengenalkan penggunaan e-money dalam transportasi umum yaitu MRT dan LRT, sekaligus mengajarkan disiplin positif pada anak-anak kami bagaimana budaya antri saat menggunakan transportasi umum, khususnya untuk transportasi MRT dan LRT. Berikutnya ini kegiatan praktik baik yang dilakukan oleh masing-masing kekhususan, yaitu ada di tanggal 25 Januari itu ada dari IHT Tunagrahita, begitu pun sama dengan IHT Tunarungu dan juga IHT Autis di hari Kamisnya. Nah, berikutnya ini terkait refleksi program akrab yang minggu lalu kita bahas, yaitu hari Jumat 2 Februari. Nah, ini adapun refleksi kegiatan akrab ini yang dibahas adalah kemungkinan membuat program baru dengan hari yang berbeda, ya, dan dilakukan sebulan 2 kali. Kemudian menyertakan IHT masing-masing kekhususan untuk berbagi ke dalam PMM yang dilakukan serentak dengan layanan streaming. Jadi ada kemungkinan nanti masing-masing IHT kekhususan juga menyelenggarakan kegiatannya di PMM. Kemudian yang ketiga itu pembahasan terkait teknis penerbitan sertifikat untuk nanti di masing-masing khususan IHT. Lalu ada persiapan PMO yang alhamdulillah telah kita sama-sama selenggarakan pada hari ini. Nah, ini berikutnya langsung saya laporkan terkait Kombel PMM. Mungkin ini izin ya Bapak Ibu, selain kegiatan PMO bulan Januari kemarin, saya gabungkan juga tentang pelaporan Kombelnya di siang hari ini. Saya satukan. Jadi kegiatan Kombel di PMM itu sudah berjalan sejak awal episode 1 itu pada bulan November 2023. Nah, saat itu sudah berjalan 8 episode, namun sekarang yang terbaru adalah sudah berjalan 10 episode. Ya. Lalu pada episode ke-6, yaitu di awal Januari, itu sudah mulai menerbitkan sertifikat. Ya, jadi dari episode 1 sampai episode 5
belum ada sertifikatnya, namun di episode 6 di awal Januari sudah menerbitkan sertifikat. Nah, sertifikat ini digunakan untuk memfasilitasi guru-guru untuk mendapatkan bukti dukung sebagai keperluan pelaporan di pengolahan kinerja PMM. Adapun refleksinya nanti di episode 10 akan melakukan refleksi yang sudah dilaksanakan di tanggal 2 Februari lalu, ya. Dengan selesainya 10 episode itu, Kombel akan melakukan refleksi ya untuk mengagendakan program lanjutannya. Nah, berikut adalah statistik kegiatan Kombel yang ada di PMM. Statistik ini adalah jumlah penonton, jumlah tayangan yang telah ditonton, dan jumlah sertifikat yang telah diterbitkan. Di Akrab 6 ini kurang lebih berapa nih? Ada 130 ditonton ya, sebanyak 170 kali ditonton. Kemudian sertifikatnya menerbitkan 21 sertifikat. Nah, di Akrab 7 mulai ada peningkatan, yaitu ditonton sebanyak 257 kali ditonton dalam tayangan YouTube, kemudian menerbitkan 116 sertifikat. Dan di episode 8 itu sebanyak 1.311 juta kali, 1.311 ditonton. Kemudian menerbitkan sertifikat sebanyak setengahnya ya, kurang lebih 655 sertifikat. Lalu ada Akrab 9 ini sebanyak 801 ditonton, kemudian menerbitkan ya, menerbitkan 473 sertifikat. Dan yang terakhir 9. Lalu terakhir Akrab 10 yaitu sebanyak 408 kali ditonton dengan menerbitkan sertifikat berapa nih? 202 sertifikat. Nah, data ini diperoleh terakhir yaitu pada hari Minggu ya, Bapak Ibu ya, bukan hari Senin. Hari Minggu 4 Februari 2024 kemarin. Nah, ini kemarin banyak sekali terkendala terkait pengiriman email, lalu banyak sekali peserta yang menanyakan sertifikatnya. Nah, sekarang untuk mengakomodir itu, Tombel mengeluarkan dashboard sertifikat. Memang dari sistem kami itu ada limit ya, mengirim email sehari hanya 100, sedangkan yang mendaftar itu bisa ratusan akhir-akhir ini. Jadi selain alternatif untuk lewat email, maka kita juga menerbitkan dashboardnya. Yang dashboard itu bisa dikunjungi di sid/db-akrab11. Bisa dicek Bapak Ibu. Nah, namun untuk saat ini dashboard untuk sertifikat narasumber masih dalam tahap pengembangan. Nah, berikutnya next project apa sih yang akan dilakukan Kombel 11, yaitu kemarin rencana awalnya itu ingin diakhiri di episode 10 ya. Cuman akrabnya 10, SLB-nya SLB 11, kayak kurang matching ya. Jadi akrabnya 11 di SLB 11 gitu. Itu tapi itu intermezzo saja. Sebenarnya adalah itu ada tawaran kolaborasi dari salah satu SD di SLBN 1 Dompu. Ya, kemarin saat refleksi saya di WA oleh salah satu guru SLBN 1 Dompu untuk berkolaborasi. Beliau menawarkan untuk menjadi narasumber. Nah, padahal waktu itu udah agendanya mau ditutup. Namun
untuk ada apa namanya ya, ada kerjasama ya, ada eh, konektivitas ya. Jadi saya mengiyakan kolaborasi tersebut yang nanti di hari Rabu ya, Dompu itu di NTB, Nusa Tenggara Timur, yang nanti di NTB, Barat ya, Barat ya, maaf ya, Barat, NTB, Nusa Tenggara Barat, kurang lebih ya. Nah, beliau ini eh aku lupa nama Bu Emeh ya, Bu siapa, aku lupa. Pokoknya nanti akan ada narasumber di hari Rabu, kemudian MC-nya nanti Bu Ocha ya. Topik yang dibahas adalah beliau ini ingin berbagi terkait P5 yang ada di SLBN Dompu. Ya, jadi saya mengiyakan dulu ya. Jadi tidak enak kalau misalnya langsung ditolak itu. Maaf. Kemudian ada proyek selanjutnya itu ini bagian dari tugas tugas saya pribadi, yaitu ada tugas pembahasan dari Kuisis Indonesia. Jadi di sana saya mengambil hari Senin tanggal 12 di jam 1 insya Allah. Nah, tugas pengimbasan ini bertahap, dimulai dari sosialisasi, lalu ke pelatihan TOT. Pelatihan TOT adalah kalender baru, dan kemudian ada itu bahwa IHT Khususan nanti ada kemungkinan untuk sama-sama menyelenggarakan kegiatannya di PMM. Gitu. Jadi nanti ada secara bersamaan ada IHT Tunagrahita, IHT Tunarungu, dan IHT Autis ya. Mereka mencoba menyelenggarakan satu kegiatan ataupun minimal 2 kali kegiatan di PMM secara serentak. Untuk harinya diserahkan dari masing-masing ombel kekhususan harinya. Kemudian terakhir itu ada digitalisasi album foto kegiatan. Nah, ini dilakukan karena seringkali saat melakukan pelaporan kita itu kesulitan scrolling grup foto absensi. Di scroll itu ada fotonya itu udah kehapus ataupun fotonya tidak tersimpan di WA. Nah, untuk mengantisipasi itu kita melakukan digitalisasi album foto menggunakan Google Foto. Nah, itu adalah 4 kegiatan proyek yang dari Ombel, dan juga sekaligus menutup pelaporan yang sudah saya bacakan terkait PMO kegiatan di bulan Januari. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wow, terima kasih Pak Dharma, sangat amat lengkap. Kita berikan big applause untuk Pak Dharma. Terus Ibu saya tambahkan lagi, pokoknya untuk Pak Dharma keren, sudah memaparkan dengan sangat jelas. GOODGOB, good job, hanya Pak Dharma. Oke, lalu kedua siap-siap Pak Abdul. Oke, Pak Abdul akan memaparkan tentang implementasi pembelajaran di kelas tunarungu. Kepada Pak Abdul kami persilahkan. Bu Farida atas kesempatan waktunya. Mohon izin Patri untuk memaparkan laporan progres dari Kombel Tunarungu. Sebenarnya tadi sudah lengkap juga yang dipaparkan oleh Pak Dharma, melingkupi terkait dengan pembelajaran dari Tunarungu. Hanya saja saya sedikit melengkapi dan juga untuk komunitas belajar Tunarungu ini kita masih terus melanjutkan program-program yang sebelumnya sudah berjalan, Pak. Yang pertama terkait dengan IHT yang biasa kita
dinarasumi oleh Pak Tony dan juga kita refleksi terkait dengan pembelajaran. Ini sama seperti program yang sebelumnya, pembelajaran tunarungu, yang dimana kita menyepakati bahwa kita menggunakan metode maternal reflektif dalam pembelajaran tunarungu. Kemudian ini sasaran, waktu, bahan belajar, dan alurnya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yang dimana sarannya ini guru SDLB dan SMLB tunarungu. Waktunya sekarang kita bergeser di hari Kamis karena di hari Rabu agar tidak bentrok dengan kegiatan Kombel di PMM. Kemudian bahan belajarnya adalah video guru melakukan MMR di dalam kelas, micro teaching MMR, modul ajar sampai ke modul project. Dan juga ada tambahan lagi yang menindaklanjuti dari kegiatan Pak Tony terakhir kemarin, yang next pertemuan kita akan membahas terkait dengan profil peserta didik di PKL. Profil peserta didik, bagaimana kita menyusun mungkin PPI ya, dan juga itu sebagai salah satu dokumen penting dalam akreditasi Pak, yang cukup mendongkrak yang nilai di akreditasi. Oke, kemudian ini next-nya, nah ini beberapa kegiatan yang di tengah adalah pada saat IHT terkait dengan media pembelajaran anak tunarungu yang dihadiri guru-guru tunarungu dan guru-guru mapel, dan juga di sini ada tendiknya juga, dan yang di sini ada foto-foto pada saat kita refleksi pembelajaran MMR, yang dimana guru-guru menyimak video pembelajaran lalu merefleksikan kembali sesuai dengan prinsip-prinsip MMR itu sendiri. Dan ini salah satu video yang disimaknya adalah video pembelajaran kelas saya pada saat saya mengisi di SMPLB Lokasi Tata Boga. Subnya itu terkait dengan kopi. Jadi di mana saya sedang bercakap mengenai apa yang telah dilakukan kemarin pada saat pembuatan kopi. Di sini mereview kembali apakah siswa-siswinya masih ingat atau tidak terkait apa saja bahan-bahannya, cara membuatnya, dan lain sebagainya. Dari percakapan itu disusun menjadi teks bacaan atau percami. Oke, setelah guru-guru menyimak ini, kemudian ada beberapa masukan dari guru-guru. Nah, ini proses pada saat guru-guru tunarungu menyimak video percakapan. Di situ banyak sekali masukan yang dapat masukan berharga lah untuk memperbaiki praktek baik pada saat pembelajaran, yang dimana ada masukannya salah satu titik tolak percakapannya dimunculkan kembali, dan terutama banyaknya itu menekankan di percaminya. Sebenarnya saya kelewat pada saat percami itu langsung bersama-sama membaca. Harusnya kan tahapannya adalah guru mengajarkan dahulu kata ini dibentuknya seperti apa, diucapkan seperti apa. Nah, itu terlewat karena ya mungkin salah saya sendiri karena menganggap pesan didik SMP dan sudah mampu membaca teknis, padahal secara prinsipnya MR itu adalah membaca global yang dibentuk menjadi dari suku kata gitu. Sorry, bukan dari katanya langsung, bukan membaca teknis dari huruf ke suku kata dan kata. Itu jadi untuk kegiatan-kegiatan seperti ini bagi guru tunarungu sangat bermanfaat untuk memperbaiki jauh lebih baik lagi pembelajaran di kelas.
Jadi apa namanya, sharing seperti ini akan tetap kami lanjutkan Pak, izin Pak. Dan juga dari sharing ini, setelah sharing mungkin ya beberapa kali, mungkin dari beberapa kali sharing ada sekalinya mendatangkan narasumber untuk ngecas lagi lah ilmuwan. Jadi apa yang telah kita lakukan di sekolah, terus kita sharing ketika kita tidak menemukan solusi di dalam Kombel, bisa menanyakannya ke narasumber yang lebih ahli lagi Pak. Mungkin itu Pak, program yang sudah dijalankan di Kombel Tunarungu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Big applause untuk Pak Abdul. Pak Abdul sudah mendapatkan COD. Good job. Sejujurnya Pak Abdul untuk Kombel Tunarungu ini keren banget. Jadi betul-betul tiap minggu dilaksanakan, betul-betul saksi video pembelajaran di kelas masing-masing guru refleksi. Ya udah buat contoh buat kami. Terlalu keren kalau oke. Baik, kita lanjut ke berikutnya, yaitu akan ada pemaparan implementasi pembelajaran di kelas tunagrah kita yang akan dipaparkan kembali oleh Pak Dharma. Silakan Pak Dharma. Belum. Oke, kita kasih kesempatan Pak Dharma untuk istirahat sejenak ya. Tadi udah banyak banget memaparkan. PowerPoint-nya PowerPoint saya. PowerPoint gue sih. Oke. Bacain doang. Kepada Bu Ocha kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Farida, kita yang membuat kita semangat dan ini, Masya Allah. Ya, sebelumnya mohon izin saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antun, belum disiapin Pak. Belum disiapin. Nanti bantunya nyusul ya. Oke, untuk IHT Tunagrahita, benar tadi Farida juga bilang untuk Tunarungu memang menjadi tujuan kita akan ke sana juga, karena saya juga melihat Tunarungu itu memiliki konsep yang terarah sampai ke refleksi, dan insya Allah Tunagrahita juga akan arahnya ke sana juga. Kita berbagi praktik baik oleh guru-guru yang baik, itu juga kita akan mau memberikan refleksi kepada guru. Kemarin saya juga ketika IHT kemarin sempat memberikan tayangan video berupa pembelajaran anak-anak Tunagrahita di kelas, dan kebetulan memang saya belum siapkan, yang saya tampilkan itu ketika saya PPG gitu. Dan selanjutnya Bu Tari, narasumber kami, memberi usul agar videonya itu natural, tanpa edit, tanpa harus ada potongan-potongan. Jadi di situ nanti kita bisa refleksi di situ gitu. Karena kalau sudah diedit, sudah dipotong, sudah direncanakan, itu settingannya lebih banyak dan terlihatnya bagus-bagus aja gitu. Jadi ketika natural tayangannya, terus mungkin setiap guru itu nanti kita akan berencana ya Pak Dharma ya, menaruh handphone itu ada di mungkin di sudut yang aman, jadi merekam apa yang kita pembelajaran apa yang kita lakukan di kelas, mungkin di bagian intinya saja gitu. Misalnya kita lagi pembelajaran membuat prakarya atau mengajarkan matematika, bahasa, tapi lebih ke intinya, bagaimana anak memperhatikan, bagaimana anak
melihat gurunya menjelaskan, jadi biar kita juga emang benar ya Bapak Ibu, ketika kita melihat diri kita sendiri mengajar itu beda, apa ya, feel-nya itu kok saya ngajar kayak gini ya, jadi kita pun bisa refleksi sendiri gitu ketika kita melihat kita mengajar gini ya, harusnya saya gini ya gitu, kita nggak sadar Bapak Ibu. Jadi emang penting banget untuk merefleksi pembelajaran di kelas. Ya, saya applause banget untuk Tunarungu memberi apa namanya suatu motivasi ya untuk kita juga untuk meningkatkan pembelajaran kita terhadap peserta didik kita di kelas gitu. Dan tayangan yang tadi mana Pak Dharma? Itu tadi. Itu bukan ya, itu di kelas, di kelas saya. Praktik baiknya ya Pak Dharma. Kalau munculin lagi. Praktik baik itu Mungkin kayak bisa. ya apel. Ya kemarin itu kan IHT akan merencanakan refleksi. Jadi insya Allah minggu ini atau minggu ini libur ya, karena Kamis ini libur. Jadi Kamis depan akan tayangan refleksi pembelajaran terbit gitu. Jadi teknisnya gini. Dari kelas awal itu membuat video, menayangkan, lalu yang komentator atau yang komen dari guru-guru jawabnya antara SD, tingkatan SD, SMP, SMA, itu perwakilan satu guru satu gitu. Nanti dari SD sudah langsung SMP, lalu lagi SMA. Dan kita juga Pak Dharma kemarin akan membahas tentang bimbingan konseling untuk kita ya. Ya, tapi tadinya mau hari Kamis, kita hari Kamis sudah libur. Ini mungkin 2 minggu lagi ya Bu Ocha ya, kemarin tuh dari Bu Retno. Sedikit penambahan tadi ya Bu Ocha ya. Kemarin itu terkait kegiatan IHT, implementasi IHT di Tunagrahita, itu betul yang sudah disampaikan Bu Ocha adalah ingin meniru dari teman-teman Tunarungu, yaitu merekam kegiatan. Nah, hanya saja kemarin mungkin kita hanya memikirkan gimana sih teknisnya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Tari, usulnya tuh tidak boleh diedit. Oke, tidak boleh diedit. Lalu bagaimana durasinya? Nah, kalau misalnya durasinya terlalu panjang, itu kan memakan memori. Nah, ini kan kebetulan ada dari Pak Abdul dan dari Pak Haikal, itu mereka sama tidak ada edit dan durasinya itu berapa lama. Itu yang masih jadi pembicaraan di IHT Tunagrahita. Terus yang kedua kemarin itu kalaupun misalnya diedit, editnya di bagian mananya. Terus itu kemarin juga masukan dari Bu Tari ya nggak usah diedit, ya langsung aja kegiatan intinya saja gitu. Namun lagi-lagi ya durasinya itu, namanya kegiatan ini kan pasti ada apakah seharian ya atau bagaimana gitu. Kurang lebih itu. Mungkin bisa langsung ditanggapi kali ya. Di akhir kali Bu Ocha. Nanti di akhir dari Bapak. Oh, di akhir Nanti aja. dari Bapak. Saya minta pendapat Terkait Bapak masalah dulu ya teknis. Pak Dharma, dari fasilitator kita. Oh, Jadi benar Pak Dharma. Jadi kita masih membicarakan masalah teknis ya. menimbang waktu untuk durasi waktu, karena durasi waktu itu Sekaligus menentukan jadwal. ya, Ada jadwal kali Bu Ocha. menentukan efektifan dari IHT kita nanti gitu. Oke, terima kasih Pak Dharma tambahannya. Mungkin dari Tunagrahita itu aja, karena memang kita masih berjalan terus sampai akhir Juni ini ya. Sampai ada kepala sekolah bilang sampai akhir tahun ya, it's okay. Kita masih semangat kepala sekolahnya. Jadi nanti kita tinggal tunggu perintah aja gitu ya Pak Dharma ya. Mungkin itu Bapak Ibu
IHT Parapan IHT PIK. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan buat mereka. Good job. Oke. Sekali lagi ya Pak Andi, tunarungu itu memang memberikan inspirasi. Mas tunarungu itu, jadi kita diri yang lainnya, oh tunarungu gini kita ikut, kita jadi itu efektif gitu buat kita jadi contoh. Tunarungu bikin ini, bikin itu, yuk artis yuk, bilang itu bagus banget gitu. Iya. Baru-barunya udah Iya, kemarin sih nambah si autis sampai jam 4 ya kamu. Gitu. Terbukti guru-guru yang C ke B, tapi jadi ini bocah kelihatan expert. Aku pikir nih kayak Haikal, Arif, kira udah dia sering ternyata katanya baru. Tapi karena expert banget mungkin yang lihat apa IHT itu rutin, oh ya keren. Pokoknya keren pokoknya. Kita di kelemahan di tenaga kita itu pengembangan ini belum berjalan. Ya Bu ya, belum terekspos gitu. Belum tereksposnya di kelas masing-masing. Sementara saya kan ya sudah saya kan dari netra ya di kuliahnya lalu gitu. Walaupun di lapangannya saya udah megang 2 tahun di Hita ya, cuma masih bingung gitu. Ininya gimana kalau untuk pengembangan dirinya gitu. Kalau misalnya ngasih ini, oh berarti saya udah bisa nyapu ngepel. Apa lagi gitu pengembangan dirinya gitu. Terus bikin teh, udah bisa bikin teh gitu. Apa lagi? Tantangannya kurang Ya, namun di Asia yang berat malah bingung sendiri kayak Aspian malah bingung di Asia yang gampang disuruh pengembangan diri nyapu ngepel udah bisa nyapu ngepel gitu, disuruh bikin teh udah bisa bikin teh, itu aja paling. Nah yang terakhir ini di kelas saya pengembangan dirinya mau menyetrika baju. Nah, baju ini mungkin tahapannya agak lebih advance ya, padahal di BCP-nya sendiri menyetrika baju itu sudah di tahapan SMA ya Pak Haikal ya. Nah, makanya kenapa saya milih menyetrika baju karena dari kelasnya Bu Aini mereka udah terampil, udah bisa melipat di kelasnya Bu Aini ya. Kalau kelasnya masih memang butuh bimbingan kayak nyolokin steker, on off, Mengatur panas ya on off-nya itu. Kalau saya kemarin itu anak-anak saya belum bisa membaca, jadi dia yang penting lampunya menyala dulu gitu. Padahal ada udah yang kalau yang sebagian, tapi kalau yang berat masih belum. Ya, baik Bu Dharma. Itu nanti dikit sementara nanti akan kita bahas lagi sama Pak Tri ya, lanjutannya. Baik, kita lanjut ke Kombel Autis. Nah, siap-siap Pak Dery? Ya, oke. Kita berikan kesempatan waktu untuk Pak Dery memaparkan implementasi pembelajaran di kelas autis. Pada Pak Dery, kami persilahkan. Iya, terima kasih Ibu Farida yang selaku MC yang selalu Pak Dery cepat suaranya, anak-anak. oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya izin masuk share screen. Bentar. Nah, terlihat Bapak Ibu? Lihat ke autis. Nah, gini. Nah, saya mau mulai dari mana ya? Oh, IHT autis itu di bulan Januari ini sudah berjalan. Kebetulan kemarin di tanggal 25 Januari yang kita pelajarin itu masih bersama Pak Frans, kebetulan bersama Pak Frans, dan kita membahas tentang makanan apa yang boleh dikonsumsi oleh anak autis yang baik gitu, makanan aman gitu, yang tidak menimbulkan anak-anak ini menjadi tantrum dan sebagainya gitu, tetap
Jadi bisa tetap konsentrasi dan fokus gitu. Makanannya apa aja yang disarankan. Rata-rata sih makanan kalau dari beliau lebih menyarankan makanan-makanan yang kayak rebus-rebusan malah lebih ini karena di sekolahnya saja itu kayak anak-anak itu makan kentang rebus, terus makan singkong gitu. Kayak gitu-gitu justru malah makanannya gitu. Jarang bawa fried chicken atau donat atau roti-roti gitu. Nah, yang masih jadi kendala kadang orang tua di sekolah kami, di kita ini yang terutama di autis ini masih agak minim untuk dikasih tahu gitu kalau dibilang, mas coba dijaga di makanannya gitu karena ini mempengaruhi perkembangan si anak ini gitu. Tapi orang tua selalu bilang dan menekankan tidak kok gitu, tidak kok bu, tidak kok pak gitu. Ini tidak berpengaruh karena udah cek ke dokter pun ini tidak berpengaruh gitu. Jadi orang tua lebih percaya ke sana, sedangkan kami guru-guru autis yang menanganinya itu sempat melakukan apa ya eksperimen itu mencoba untuk anak ini di stop makanannya, nggak boleh makan ini selama seminggu, dan itu sangat berpengaruh terhadap kondusif dia atau konsentrasi dia ketika saat belajar kayak gitu. Itu IHT-nya. Terus yang kedua, bulan kemarin baru hari Kamis kemarin itu tanggal 1 Februari 2024 kita IHT lagi dan kebetulan kita berganti pemateri yaitu dari Bu Ina. Sekarang Bu Ina ini kepala sekolah dari Maitri School. Terus beliau itu juga pernah ikut pelatihan tentang ABA. Beliau punya sertifikat ABA itu yang dikeluarkan dari di Singapura kalau nggak salah. Beliau di sini beliau mengajarkan ABA itu ABA VB atau ABA dengan verbal, jadi memanusiakan manusia gitu. Mungkin kalau kita kenalnya dulu itu ABA, kita guru-guru autis kenal anak itu dengan kalau mau ngajak ke satu tempat atau dia nggak mau atau gimana, kita tarik-tarikan gitu. Tarik-tarikan terus menggunakan fisik lah, tapi beliau mengajarkan sebenarnya bisa loh tanpa dengan menggunakan fisik, kita menggunakan dengan menggunakan omongan aja itu anak udah bisa nurut gitu. Nah, itu kita belajar. Kemarin masih tadi kasus sharing-sharing kayak gitu. Dan alhamdulillah sih di kelas saya sendiri itu kebetulan langsung saya terapin gitu. Dan alhamdulillah cukup membaik gitu. Karena ada perubahannya karena beliau itu ngasih tahu kalau misalkan anak itu kayak misalkan dia muter-muter atau memegang kita atau menyentuh kita atau teriak, itu ada alasannya. Nah, itu yang mesti kita cari katanya. Dan itu saya sudah menerapkan dan alhamdulillah tadi pagi si Faiz ini, murid saya ini, dia coba, tadi kan dia sempat cari-cari perhatian saya coba cuek. Tapi ketika dia mulai ketika saya mau pindah ke satu kegiatan gitu, dia mau mengikuti gitu dengan cepat responnya, berbeda dengan kalau saya masih awalnya nggak saya cuekin dulu gitu. Jadi lumayan sangat membantu lah yang dari Bu Ina itu. Nah, ini aktivitas-aktivitas kita di kelas masing-masing ini yang dari kelas autis di kelas 4, terus membuat kerajinan, dan ini saat lagi olahraga gitu. Saat olahraga ini juga lagi bermain mematchingkan benda, mengenal benda persegi, bangun datar, persegi, lingkaran, dan segitiga. Dan alhamdulillah sih sekarang anak-anak kami sudah mulai kondusif gitu. Mudah-mudahan perkembangan lebih baik lagi. Walaupun tadi ada kejadian namanya anak autis ketika marah tidak terduga apa yang akan dia lakukan gitu. Tadi sempat ada kejadian kaki dari teman kita ketiban meja gitu. Jadi anaknya tadi tantrum, teriak-teriak, mejanya dibanting terkena kaki gurunya gitu. Seperti itu. Mungkin dari Bu Farida ada yang mau ditambahkan? Monggo. Lanjut aja Pak Dery, lanjut dulu. Mungkin dari saya udah Bu. Monggo. Oke. Sedikit cerita, ketika kami sedang belajar di kelas sebelah itu Zulfi ya, tiba-tiba teriak, menangis. Biasanya nggak banting-banting barang. Hari ini dia
kuat banget tenaganya sampai jempolnya Ibu Aka itu bengkak langsung bengkak karena ketiban sama meja langsung membesar gitu ya. Ada bunyinya gitu membesar. Jadi tadi dipijit gitu sama Pak Dery. Jadi dibantu juga oleh Mbak Ike tadi ngajar Pak. Karena Julfi benar-benar dari hari ini. Terus kami sangat terbantu Pak Tri, banyak narasumber yang datang ke Kombel Autis itu sangat membantu untuk membuat kami sebagai guru bisa menangani anak-anak. Jadi ketika IHT kan dikasih masukan oleh narasumber kalau ada anak seperti ini diberikan Pak, perilakunya seperti ini itu amat sangat terbantu seperti itu. Jadi di sini ada foto-foto Pak Dery, di scroll aja misalkan. Jadi anak-anak di sini mungkin Bapak Ibu melihatnya seperti biasa ya, duduk menulis, tapi kami menjamin untuk membuat duduk begini tuh ya butuh waktu gitu. Jadi butuh waktu untuk mereka duduk tenang, bisa fokus gitu. Jadi ini memang sangat butuh waktu membuat untuk anak-anak ini bisa seperti ini. Jadi di sini melihat anak sudah bisa menulis dengan tenang, menunggu giliran, itu memang perlu waktu dan kami itu terbantu oleh narasumber yang dikirim Pak Tri kepada kami. Lalu juga kami alhamdulillah juga mempunyai tim autis yang sangat solid. Jadi kalau ada apa-apa kita misalkan Waldan seperti ini dibantu Pak Dery misalkan, terus Caca segini kita yang nemenin seperti itu Pak Dery ya. Jadi saling mengisi kita ini di kelas di Kombel Autis ini. Sekali lagi semoga Kombel ini akan terus berjalan dengan sesuai waktunya dengan Pak? Dengan Pak Dery? Tanpa terputus lah seperti kelas tunarungu ya akan kita tiru lah tunarungu yang baik-baik kita tiru. Ya seperti itu aja sih Pak Dery ya. Ada tambahan lagi Pak Dery? Cukup Ibu. Cukup ya? Oke. Seperti itu teman-teman pemaparan dari Pak Dery. Oke. Kita berikan big applause juga untuk Pak Dery. Sekarang yang atas bawah. DOODGOB, good job. Oke, terima kasih Pak Dery. Lalu kita ke acara berikutnya, pemaparan berikutnya, RTL ya bocah ya. RTL itu rencana tindak lanjut. Oke, RTL yang akan disampaikan oleh Ibu Ocha. Kepada Bu Ocha kami persilahkan. Oke gitu, wow. Sangat kerjasama banget ya kita ya Allah, cocok deh. Oke, berarti yang share screen-nya Bu Ocha akan dipaparkan oleh adik terhebat Kak saya, Pak Haikal. Oke, kepada Pak Haikal kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Luar biasa banget dari tadi ya. Dari jam 1, alhamdulillah masih ada nih semangatnya. Ya, izinkan saya untuk menyampaikan rencana tindak lanjut dari apa yang sudah kami kerjakan di PMO level sekolah ini. Jadi ada fokus pertama yang akan kami lakukan adalah peningkatan kapasitas guru atau kompetensi guru. Tujuannya itu adalah meningkatkan kompetensi guru dalam penugasan penguasaan digitalisasi untuk pembelajaran dengan Chromebook, Google Workspace for Education. Terus juga rencana yang akan dilakukan sekolah, kita akan mengadakan pelatihan dan penyusunan perangkat ajar dengan menggunakan Chromebook dan Google Workspace for Education. Terus frekuensi, seberapa banyak kami akan melaksanakan hal ini, kita mencoba untuk di minggu pertama Januari secara luring dan tatap muka. Secara luring tatap muka. Terus pihak yang terlibat ini seluruh komite pembelajaran yang ada di SLB Negeri 11 Jakarta dan guru yang ada di SLB Negeri 11 Jakarta. Selanjutnya tentang perencanaan berbasis data, di mana kegiatan yang kami lakukan adalah merefleksi dan berbagi pengalaman dan hambatan selama pembelajaran berlangsung dalam 1 minggu. Yang akan kami lakukan adalah refleksi komite pembelajaran yang sudah berjalan selama kurang lebih beberapa bulan ke belakang ini. Ada tunarungu, tunagrahita, dan autis.
Dan kami akan melakukannya di setiap minggu keempat di setiap bulannya. Dan itu nanti akan dilakukan oleh seluruh komite pembelajaran dan guru. Selanjutnya, digitalisasi sekolah masih tentang dengan yang pertama, hanya saja fokus di sini adalah dalam meningkatkan kemampuan atau mengoptimalkan kemampuan guru dalam mengaplikasikan PMM. Terus juga yang akan kami lakukan adalah in-house training aplikasi PMM, di mana kami mengejar untuk aksi nyata, pelatihan mandiri, dan memperbanyak bukti karya di PMM masing-masing. Yang akan kami lakukan di sepanjang bulan Januari dan Februari. Jadi sudah dilakukan dan akan kami lakukan kembali dan diikuti oleh seluruh komite dan guru. Selain itu juga akan ada pelatihan pemanfaatan atas bocah. Pelatihan bahwa yang mengikuti webinar di PMM dan mengupload bukti dukung di e-kinerja yang ada di PMM. Karena mau tidak mau ini juga sebagai salah satu tanggung jawab kita ya dan beban kita sebagai guru. Lini masanya itu ada di Februari sampai Juni 2000. Sebenarnya di Januari sampai Juni 2024 dan ini dilakukan oleh seluruh guru. Selanjutnya implementasi kurikulum Merdeka. Ada beberapa fokus yang akan kami fokuskan. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi guru dalam membuat modul ajar, terus meningkatkan kompetensi guru dalam membuat modul P5, dan meningkatkan kompetensi guru dalam menerapkan MMR dan boleh ke bawah sedikit. Dan mengevaluasi praktik baik pengajaran Sedik Tunarungu, lalu meningkatkan kompetensi guru dalam memahami karakteristik dan pembelajaran anak tunagrahita, begitu pula meningkatkan kompetensi guru dalam memahami karakter dan proses pembelajaran anak peserta didik kami yang autis. Yang kami lakukan adalah pelatihan implementasi kurikulum Merdeka, IHT penyusunan modul belajar, IHT penyusunan modul P5, IHT melalui Kombel pembelajaran tunarungu, IHT melalui Kombel kekhususan tunagrahita, dan IHT melalui Kombel kekhususan autis. Lini masanya akan ada di setiap hari Rabu atau Jumat setelah jam pembelajaran. Terus dilakukan oleh seluruh komite pembelajaran dan semua guru, dan juga kami mengundang sekolah pengimbasan yang sudah kami imbaskan tentang IKM. Ya, cukup sekian, ada 3 dari fokus kami yang tadi. Nanti akan kami jadikan bahan diskusi kami untuk selanjutnya. Semoga apa yang kami kerjakan hari ini bisa lebih baik lagi di kedepannya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Big applause for Haikal. D-double-O-D-G-O-B. Good job. Oke, Pak Haikal. Semoga RTL yang sudah di RTL kalau sudah direncanakan dapat berjalan ya sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan. Oke, sebelum lanjut ke Patri, kita sapa dulu Bu Tia nih Bapak. Seperti udah ada Bu Tia ya Pak? Bu Tia. Oke. Ya, Assalamualaikum Bu Tia. Belum ada jawaban. Baik, teman-teman. Belum ya, Bu Tia belum ada jawabannya. Oke, baik, sambil menunggu Bu Tia, kita lanjut ke tanggapan dan refleksi dari fasilitator kita, yaitu Pak Tri. Kepada Pak Tri, kami persilahkan. Cek tes. Ada ya suaranya masuk ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bu Agustiawati, alhamdulillah sudah bersama kita ya, mengikuti kegiatan tadi laporan dari PMM. Maaf, ada feedback, ada suara nggak? Ada di sini. Enggak, oke. Berarti Masuk. bisa aja yang 2 kali. Ya.
Saya mengapresiasi dengan bangga kegiatan kita sudah sebegitu apa ya, maju ya, menurut saya maju, dan ini mudah-mudahan selalu semangat teman-teman semuanya. Ya, untuk yang mengomentari tadi kegiatan kita selama dari Desember ke Januari, di mana fokus untuk PMN yaitu pengelolaan kinerja. Sampai saat ini dari 44 yang ada di daftar saya itu sebenarnya 40 sudah mengisi semua. Namun di akhir minggu ini itu jadi 66. Bu Ocha ini yang paling banyak namanya, 4 kali muncul. Ya. Ada Bu Erni 3 kali, kemudian Pak Dede, ya kita minta pengusulan mungkin nanti Pak Dede, Pak Kelvin, Pak Marno, Bu Ruede itu masih ada. Iya, itu datanya masih masuk ke kita. Jadi malahan minggu ini jadi 61. Masya Allah. Iya, banyak banget loh kok jadi bisa 61 gitu. Saya coba lapor ke bantuan ya, kemarin itu, tapi kita lihat nanti. Jadi ada yang muncul 4 lagi, jadi masih ada 21 guru yang belum mengajukan. Ceritanya seperti itu. Cek. Jadi sebagian bocah itu sudah mengajukan, tapi ada yang 3 lagi belum mengajukan gitu, karena terus nggak tahu itu sistem dari mana. Saya udah lapor ke bantuan ya. Itu kemudian ini yang nanti coba nanti saya share screen dulu ya. Jadi biar nanti apa sih mestinya sekarang kita di pengelolaan kinerja itu apa yang selanjutnya bisa kita lakukan. Di sini dari akun kepala sekolah saya share screen dulu. Jadi nanti teman-teman biar juga tadi yang Pak Dharma masuk nggak suaranya? Masuk ya. Yang Pak Dharma menyampaikan tadi apa yang mesti dikerjakan setelah tanggal 1 Februari. Jadi kita bisa sama-sama ngerti apa tugasnya dari kepala sekolah dan tugas dari Bapak Ibu guru. Yang muncul apa Pak Dharma? Di situ ada ya akun kepala sekolah ya. Penilaian kinerja khusus kepala sekolah. Nah ini bagaimana tugasnya dari kepala sekolah nanti terhadap Bapak dan Ibu guru. Cek, lakukan penilaian terhadap 40. 40 ini belum dilakukan penilaian semuanya. Nah ini kita cek dulu di sini. 40 semuanya 40. Oke. Nah mudah-mudahan hari ini udah berubah ya. Nah kata-katanya begini. Alifat Sareh P3K belum ada jadwal, belum lengkap. Nilainya seperti apa gitu. Ini di akun dari kepala sekolah. Nah ini per hari ini berarti sudah nggak ada lagi yang double-double. Nah, oh ya. Jadi sudah dilaporkan kemarin, sekarang berarti sudah ditindaklanjuti, udah hilang nih. Udah hilang 61 menjadi benar-benar 40. Nah, ini seperti ini
belum ada jadwal dan belum lengkap. Belum lengkap artinya mungkin ada dokumen yang mesti di upload kan gitu ya. Nah, tadi apa ini harus ngikutin sesuai dengan yang di Bapak Ibu yang ajukan kemarin. Apa sih yang mesti dilengkapi kan gitu. Tapi untuk observasi kayaknya sih bakalan semuanya. Ini tadi beranda seperti ini, kemudian pengelolaan kinerjanya ada pelaksanaan 1 sampai 31 Januari. Nah, Pak Tri juga masih pengen tahu nih nanti di mana. Tadi di Pak Dharma muncul tanggal berapa akan diobservasi. Kan gitu ya. Terus satu lagi tadi apa di dokumen ya? Modul ajar diupload dulu. Modul ajar yang diunggah. Ya gitu ya. Lama kan paling kita menjadi positif dan Mm-mm. sebagainya. Ini kemudian penting Bukan pelajaran. bukan yang kan ada sertifikat Ya, intinya modul ajar kah atau RPP menurut Bu Farah kemarin kan gitu. Silakan aja mau RPP sesuai dengan tata cara penulisan RPP. Kalau modul ajar ya sesuai dengan syarat-syarat penyusunan modul ajar. Nanti itu yang di-upload. Plus biasanya ada penilaiannya tadi berupa apa refleksi. Ada sebentar, ada kemarin tuh ada nih dokumen kehadiran kelas enggak ya dokumen KSOP yang ini. Dia mengunggah OSP katanya ke kepala sekolah. Iya, kemungkinan ini dokumen kehadiran kelas itu upload apa yang jadi dan nah cek dimensi rapor pendidikan pilihan guru. Jadi di sini kemarin ini ada apa ya? Iya kan kita nih ini kuning merah. Ya. Di manajemen kelas itu yang milih 26 begitu ya. Kemudian yang metode pembelajaran hanya 2. Kok munculnya hanya 26 dan 2 kan cuma 28. Padahal kita kan 40 itu. 40 itu ada KKI-nya juga ya. Nah, ini ke depannya karena Pak Tri juga belum bisa mengerjakan itu. Apa ini? Nah, gitu. Oh, ini di sini nih. Nih, ini tadi cek yang belum mengajukan 21 ternyata di salah ini. Ngekliknya ini anggotanya nih. Bu Retno ini jadi namanya 2, yang satu belum mengajukan, yang satu sudah ya. Muncul Pak Dharma di situ. Ada tampilannya enggak? Ini Pak izin Pak. Dari tadi cuma Gede ya? Oh. Ini ada frame-nya ini. Frame-nya gimana nih? Hilangin frame-nya. Ini frame-nya digedein juga, Pak. Oh, nah itu maksudnya. Makanya itu kok ada frame-nya itu apa ya? Udah. Gede Pak Dharma udah. Ya, oke, ini ada frame-nya kok kalau di tengah ini. Oke. Belum hilang itu jadi nama beberapa guru yang 2 double ini masih ada. Belum hilang. Ini. Kemudian Calvin masih ada, Dede Kusnadi 3 kali. Ya. Emmy 2 kali. Yang udah disetujui 1, kemudian Bu Erni 3 kali, Bu Ocha nggak tahu ini sampai 4 kali. Oh iya, paling rajin ya, ya sampai 4 sendiri tuh. Pak Herudin Yusuf 2 kali, ya. Pak Haikal 2 kali, ya. Nur Hayati 2 kali, Nur Hayati 4 juga ya.
Ya, 4 kali Bu Nur Hayat ini. Ini coba sudah saya laporkan. Nanti Mas Nurawan belum aja. udah mengajukan. Nah ini situasinya seperti ini. Dari anggotanya kemarin yang 44 jadi 61, sehingga terdapat di sini 61 orang disetujui, belum mengajukan ada 21, karena yang sudah mengajukan 40 gitu ya. Ini kondisinya. Nah ini ke depan tadi sesuai dengan catatan kita nanti kegiatan di RTL-nya ya Bu Oca, nanti RTL-nya kan ada itu PMM ya, pendampingan sampai pelatihan mandiri dan apa itu tentu sampai dengan memperoleh bukti-bukti yang diisikan di pengelolaan kinerja. Itu nanti di RTL-nya kita tidak lanjuti di bulan Februari, Maret sampai di awal April nanti untuk ke PMO berikutnya. Oke, ini stop screen dulu. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk kombel kita sampai dengan saat ini saya yakin kita sudah menginisiasi banyak orang. Ternyata ya karena kawan-kawan kita sebagian aktif di IG PKHI, ya IG PKHI sekarang ikut gencar seperti sekolah kita ya untuk mengadakan apa Pak Dharma, kita bikin webinar, ya, webinar yang bisa mensupport pihak-pihak lain, dan diharapkan ini ditunggu. Kita udah nerbitin sertifikat berapa Pak Dharma? Oh gitu. Ada statistiknya. Dari mana saya dari 6 sampai 10 kira-kira kalau kita tempatkan 300. Oh itu 200. Ya. Oke. Jadi nah, akrab 8 itu 1000. Oh, ditonton oleh 1311. Akrab ini sertifikat yang diterbitkan 665 ya gitu tuh. Nah, ini sudah sampai ke akrab ke-10 ya. Nah, karena sekarang sudah banyak yang membuka webinar dan bahkan sampai bingung. Saya terinspirasi dari Kementerian menggunakan taksonomi akrab yang hari Rabu memang ada biasa. Besok ada. Sekarang udah pindah ke stok kali ya. Iya. Tapi kementerian akrabnya udah berhenti. Ada enggak? Oh, punya Dikda. Kementerian staffnya pakai Kalau bisa kita ganti ya, kalau bisa 20, kalau kita hakinya ya. Nggak ada hakinya gitu. Karena sekarang udah. Ini apa ya? Ini belum Iya, itu. Aksi kami sudah belajar. Aksi kami Rabu belajar waktu akad itu. Aksi Rabu belajar. Iya, aksi Rabu belajar. Aku di kementerian. Ya. Terbagi ya. Walaupun beda kan, modifikasi dong. Ya. Nah itu Kak, kita sebenarnya kan kendalanya itu banyak yang saya kemudian kok emailnya nggak masuk karena memang ada limit dari aplikasinya hanya bisa mengirimkan 100 ya.
saya ingin dashboard. Oke. Ya, memang oke ya. Jadi kita sudah sampai untuk komunitas belajar sudah sampai 10 episode ya yang kita jeda karena kita akan menyesuaikan kembali dengan apa namanya tuntutan dari pengelolaan kinerja ya supaya kegiatannya tidak bentrok-bentrok dengan yang sekarang banyak banget webinar sampai berseri-seri gitu yang dilakukan malam hari. Apa benar itu karena dan sampai kemudian ada peringatan nih dari yang share tidak wajib ya SE nomor berapa kemarin itu ya tanah ya bahwa PMM ini tidak wajib. Nah, lagi udah ada edarannya, sudah muncul bahwa itu tidak wajib dan tidak menjadi beban untuk administrasi guru maupun kepala sekolah, gitu ya. Dia, di nomor berikutnya itu dihimbau untuk Pemda yang punya aplikasi sama dengan atau yang beda dengan PMM supaya tidak nambahin lagi tugas-tugas guru. Kalau butuh penilaian tinggal koordinasi dengan BKN karena ini punya kementerian sudah sinkron dengan BKN. Jadi kalau bukan BKN ini kemarin surat edarannya dari kementerian. Ya mungkin karena adanya keluhan dari apa itu namanya ya netizen, sebut aja netizen ya. Netizen ya yang katanya guru sekarang malah semakin banyak tugas, gurunya ikut webinar, muridnya belajar suruh belajar sendiri. Tapi oke ya, kita tetap semangat dan Bu Farida yang merasakan bahwa IHT yang menghadirkan narasumber-narasumber sangat berpengaruh dan bernilai positif. Nah, ini tetap kita akan atau namanya usulkan narasumber-narasumber siapa aja yang bisa kita undang gitu. Jangan terpaku pada atau bareng dengan Puskurjar atau barengan dengan Kementerian Kesehatan atau siapapun nanti kita untuk mengupgrade kita ya kita semuanya dan Pak Tri berharap juga dengan yang sekarang ini nanti teman-teman manfaat yang lebih. Pertama, kita menjadi sekolah yang menginspirasi. Peningkatan kita ini teman-teman semuanya menjadi expert ya. Tuntutannya Bu Farida mungkin jangan bentar-bentar gurunya di rotasi, dimutasi kan itu supaya nanti bisa lama mengajarnya di satu jenis kekhususan sehingga nanti ekspor itu. Ini juga menjadi bahan pertimbangan supaya nanti teman-teman betul-betul menguasai kan gitu ya, menjadi expert ya dan menjadi narasumber untuk sekolah-sekolah yang lain. Juga kita tetap harus tadi Pak Abdul ya membangun disiplin positif tadi. Kalau emang kita hari Rabu
Rabu apa Kamis ya? Tadinya Rabu jadi Kamis, karena Rabu kan ada akrab. Oh ya, oh karena ada akrab itu ya. Iya. Tapi besok kan nggak ada ya? Ada akrab. Ada yang orang kumpul kan. Dari SLB Lumpuh. Ah, hmm. Ya, di Mandalika. Iya. Iya. Ya. Hmm? Cocok. Oke, ya. Kita lanjut. Kemudian tadi yang perlu ditiru juga yaitu refleksi dari kalau kemarin kan sebenarnya di tunarungu itu ada micro teaching, tapi sekarang dirubah ke video ya. Ada juga jadi kita ada 5 kegiatan, ada micro teaching, ada video mentor, ada membuat belajar, Ya, ada membuat profil, sekarang ya profil, project. ya. Pak Haikal, ini bisa jadi sekarang kan kita bisa jadi sistem blok. Gitu. Kalau terlalu pecahnya jauh-jauh, nanti lupa. Sistem blok itu kita bisa nanti selesaikan nih profil berapa kali pertemuan, oh, selesai kan itu dia. Jadi satu pengalaman gitu. Profil Pak, sepertinya kita akan buat seperti itu karena kita itu kondisional Pak, nggak maksa. Iya. Tapi yang jelas yang sudah berjadwal adalah 2, yaitu video teaching dan video. Nah, gitu ya. Itu sudah berjadwal dan sudah ada jadwalnya dari semester awal tahun lalu, semester pertama di tahun ajaran ini. Nah, untuk yang PBS ini kayak profil kan kami dapat ide di perjalanan kita belajar dan ide itu Pak. Ya. Kita itu perlu dilakukan. Akhirnya nanti dengan adanya narasumber mendampingi kamu membuat. Jadi kita ajar 2 sampai 2 dengan narasumber, mungkin 2 lagi dengan kita secara pribadi. Untuk modul saya rasa beberapa bapak ibu guru sudah cukup mahir mungkin belum, tapi sudah sangat terbiasa dengan modul. Ya paling diskusi aja. Terima kasih Pak. Oke ya. Jadi itu yang dari 5 kegiatan yang di tunarungu yang nanti perlu dikembangkan juga di kelas Grahita maupun autis. Nah, autis ini yang sebetulnya permasalahannya yang agak beda kayak itu ya, beda. Namun demikian menangani autis ini bisa menjadi gambaran bahwa kita ini kalau bisa nanganin itu kelihatan juga expertnya, ya kan gitu tuh. Sekolah inklusi itu pertanyaannya lebih pada bagaimana sih nanganin anak-anak yang tadi ya masih ke anak-anak kita semaunya sendiri kan itu ya di sana itu. Nah itu bagaimana coba kalau kita aja nanganin masih mendatangkan orang ahli-ahli kan gitu. Sementara di sekolah reguler itu apa ya dia mau tanya gimana kayak itu. Sementara tugasnya ngajar yang itu hari ini
mungkin baru ketemu lagi, baru minggu depan ketemu anak lagi kan. Menghadirkan ini supaya benar-benar ya kita undang, kasih makan siapa yang mesti didatangkan, berapa kali bisa ada pertemuan, termasuk mungkin dari Rawinala. Bagaimana sih kalau anak yang ganda gitu ya? Kita mungkin gandanya tunanetra plus yang lainnya, tapi mungkin apa kita gitu ya, autis kayak gitu juga ada gitu. Seperti itu sehingga cara memberikan atau teknik-teknik dalam memberikan pelayanan itu juga kita dapat masukan yang baik. Oke, saya kira itu yang kita refleksi dan kasih penguatan untuk Nah, permintaan pengibasan dari beberapa sekolah nanti juga kita akan coba jadwalkan. Kemarin pribadi mandiri ya, terkait mungkin sekali lagi ya ada bagaimana sih dasar kita PMM dan juga pelatihan mandiri untuk internal kita mesti bikin juga apakah mau pakai Zoom atau kita ngumpul juga di atas sekali-kali atau setiap ini kita masih sambil apa itu kata Bu Farida sambil ngejar ya gitu itu Main mobil-mobilan. ya main mobil-mobilan ya itu kemarin waktu reaksi bahkan kita kan tadinya 2 minggu sekali tadi yang minggu pertama itu mungkin harus di minggu kedua itu baru yang baik jadi mungkin pakai baru kan diadakan hanya kalau dari pengakuan udah full ya mungkin ada salah satunya di meja atau juga gimana biar ada satu alokasi waktu buat bahas nah kalau di undang itu akan dulu udah ada kan hanya itu di phone itu bahkan dan misalkan di sebulan kan ada 4 minggu ya salah satunya bahas PMM dari 4 ini 2 di antaranya salah satunya diterbitkan juga di webinar PMM sedangkan dokumentasi di sini saya buat Excel untuk tata kegiatan. Wow. Nah, di bawah ini digitalisasi ya. Ya, digitalisasinya ini. Ini ada satu dengan 2 ini yang selalu. Ini sama ini ada mereka ini banyak mau ini tinggal di pilih tema-temanya. Ya. Ini bisa menyesuaikan. Misalnya dari Dengar temanya sesuai. Bisa. Bisa nambah ya. Ini udah dikurangin ya. Udah begini ya. Emang udah diajuin NPD-nya. Udah dikurangin aja. Ini mana? Office bikin kita ngisi sendiri topiknya. Oh, ada Itu kena palanya Pak Dharma. Nah, ini lagi ini oh lihat ya. Oh saya ulang kali ya. Apa yang lain ya? Apa yang begini aja nih?
Lihat dulu kali buat saya zoomnya. Itu ya nggak apa-apa ya. Ini kecil gambarnya. Ini malah ngulik zoom. Coba baiklah, ini malah ngulik zoom. Belum lihat itu. Aku untuk pilihan nggak, Pak Abdul? Mau baik aja. Ada di sini tuh. Barang aja 80 jadinya ini aku nggak pakai. Gitu ya. Lanjut ya. Yang biasa Mana sih? gitu ya. Nanti kalau gara-gara Ini dia masuk masalah aku mau juga ya. Nggak boleh deket-deket mau. Yang banget sih. Bisa laporin deh. Puas. Saya kira iya. itu tadi ya sampai kemana tadi? Ini Pak. KKN pelatihan mandiri dan dibahas ya. Untuk nanti kita coba teman-teman bareng untuk mensinkronkan dengan tugas yang dibuat di pengelolaan kinerja. Ada pelatihan mandiri, tadi buka topik-topik yang di PNN. Saya kira itu, dan untuk yang permintaan itu dijadwalinya setelah pemilu. Setelah pemilu aja ya, setelah pemilu nanti dijadwalinya, karena kita ada kegiatan kira-kira itu yang jadi bahan refleksi kita di PMO 2 Februari 2024. Terima kasih Bu Farida, saya kembalikan ke Bu Farida, dan mudah-mudahan dia bisa memberikan masukan untuk kita untuk kegiatan yang sudah kita refleksi di Januari sampai dengan Februari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri atas penguatan, atas refleksi dan tanggapannya. Oh, kasih tepuk itu nggak sopan. Tepuk tangan ini buat Tri. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Pak Tri telah menjadi kepala sekolah fasilitas lah. Jadi kami bisa kalian bekerja sama dengan baik. Terutama untuk saya Pak, pendatang baru yang pertama terkaget-kaget, ritme kerjanya tuh tinggi banget gitu loh, sama anak-anak muda ini Pak. Ya Allah, terima kasih ya Pak. Baik, acara selanjutnya yaitu kita akan dengarkan penguatan dari Ibu Dr. Agustiawati. Ibu, Assalamualaikum Ibu Tia. Ya, baik Ibu Tia, kami persilahkan kepada Ibu untuk memberikan ulasan penguatnya. Silakan Ibu. Belum ada suaranya gitu ya. Ibu izin, Ibu, suaranya belum terdengar. Suara Ibu belum terdengar, mohon maaf. Apa? Ibu harus tutup audio dulu. Oh, Hekal bilang belum terdengar suara Ibu. Ibu izin, Ibu, mungkin harus tutup audio dulu. Lalu nanti audionya bisa Ibu. Belum ada Bu Tia, belum ada kan? Baru baca gerak bibir Ibu Tia aja, Assalamualaikum kata Ibu. Oke, sudah diputus.
Terus dinyalain lagi gitu ya. Udah, coba udah belum? Belum, Bu. Waalaikumsalam. Belum. Belum kedengaran. Dibantu online padahal belum bisa. Nggak bisa. Ibu izin di bagian bawah di speaker. Ya, ibu bisa monitoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk Bu suaranya. Siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah ilahi Robbi, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan kita perlindungan dan juga limpahan keberkahannya bagi kita semua. Pak Tri, mohon maaf, mohon izin tadi tidak bisa menemani Pak Tri karena saya harus melipir ke JS1 ke SLB Negeri 1 bersama dengan Ibu Kasih PAUD dan PMPK. Jadi terpaksa nggak bisa ke sana karena sampai jam 2 tadi Pak Tri, makanya baru menyalahkan ini Zoom-nya. Hari ini luar biasa. Moderatornya heboh, ini MC-nya luar biasa. Jadi kita nggak ngantuk loh. Jujur, nggak ngantuk ini. Siang-siang hari begini heboh betul. Mantul Bu, mantul. Betul. Anak baru, muka lama, tapi luar biasa, hebat. Bapak dan Ibu, terkait dengan PMO untuk bulan Januari dan Februari ini, pertanyaan pertama sebelum saya mengulas yang lain, apakah topiknya akan berubah? Ataukah tetap di pembelajaran dan assessment, ataukah akan berganti topik? Itu nanti Pak Tri boleh diskusi dengan teman-teman, karena kan kita sebenarnya di semester 2 kita boleh ganti topik ya. Tapi kalau lihat tadi planningnya sudah direncanakan dengan sangat baik, ini luar biasa sekali. Nah, yang utama Bapak dan Ibu, karena kita yang ASN baik itu PNS maupun P3K diwajibkan, coba baca kembali SE-nya, diwajibkan untuk mengisi pengelolaan kinerja guru, maka suka tidak suka memang kita harus mengisi karena ini terhubung dengan BKN. Di situ tertulis juga bahwa ketika Pemda membutuhkan untuk pemberian tunjangan kinerja, maka indikator yang ada di pengelolaan kinerja guru di aplikasi PMM ini bisa dijadikan sebagai indikator untuk pemberian. Itu yang nggak enak tuh Pak Tri. Walaupun di atasnya sih enak sih. Ini bukan sesuatu yang mengharuskan bla 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 gitu. Tapi ujung titik poinnya yang di bawah itu yang nggak enak banget deh. Karena tertulis bahwa kalau kita mau TKD ya otomatis kita harus ngisi itu ya. Tapi tidak apa-apa Bapak dan Ibu, kita mindsetnya kita rubah aja bahwa ini menjadi sesuatu yang baik untuk kita. Sehingga kita menjadi tertata lebih baik nih secara administratif dan juga secara pelaksanaan. Karena biasanya kan kalau dulu observasi itu jarang-jarang mau ya Bapak dan Ibu, observasi itu dibikin takut salah, takut nanti dikritik dan lain. Padahal justru ketika sekarang observasi kelas itu dibuat videonya, kemudian dilihat oleh teman, dikritisi oleh teman, bukan dikritisi sih sebenarnya, dijadikan refleksi ya Bapak dan Ibu, kita justru malah semakin kita menjadi guru yang penuh dengan inovasi. Itu kuncinya di situ. Jadi Bapak dan Ibu sikapi saja semua dengan baik ya kebijakan-kebijakan tersebut. Kita nggak tahu, bahkan mungkin ke depannya bagi teman-teman swasta yang dia bukan PNS, bukan ASN, mungkin ya
ini jadikan bahan untuk pemberian sertifikasi guru. Tapi apapun itu, yang utama Bapak Ibu, kalau lihat tadi jadwal yang sudah dibuat betul-betul detail oleh teman-teman, bahkan ini mau disinkronisasikan kembali ya tadi yang terakhir ya pada tabel yang dipaparkan oleh Pak Dharma, mulai dari IHT-nya tunagrahita, IHT-nya tunarungu, IHT-nya autis. Ini semuanya sungguh-sungguh luar biasa. Kerja yang tertata, kerja yang rapih. Ini hebat betul. Nah, satu, Bapak dan Ibu, mulai dari sekarang semua kegiatan yang terdokumentasi tadi, kan sudah tuh jadwalnya sudah terdokumentasi juga. Mohon sertifikatnya jangan sampai hilang. Ya, Dharma, sertifikat yang sudah diberikan bukukan kembali ya, supaya nanti kalau ada teman yang hilang bisa kita kirimkan kembali, karena ini menjadi alat bukti untuk kita untuk kenaikan pangkat nanti ya. Saya sih berharap dengan kerja-kerja Bapak dan Ibu yang sudah dikerjakan ini, insya Allah nanti Bapak dan Ibu menjadi amat baik. Kalau amat baik kan perkaliannya 150. Nah, mudah-mudahan dengan berkalian 150 ini Bapak dan Ibu 2 tahun bisa cepat naik pangkat. Ya, Haikal, apalagi Haikal yang super-super gesit. Apalagi dengan Bu Farida. Ini nanti saya pensiun Bu Farida 4E kali ya. Nah, itu ya. Berdoa mudah-mudahan. Ya, kita aminkan saja dulu ya, gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekali lagi kegiatan yang tadi kalau bisa Pak Tri tolong dibawa Jakarta Sekolah Komunitas ya. Karena di Jakarta Sekolah Komunitas ini selain tadi internal di Negeri 11 juga kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Sehingga teman-teman yang lain pun bisa ambil keuntungan dengan sertifikat yang bisa kita berikan kepada mereka. Itu barangkali sekali lagi great job Bapak dan Ibu. Lanjutkan, teruskan, kemudian buktikan bahwa meskipun bontot, meskipun bungsu, tapi tetap menjadi nomor 1. Ya, itu terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tia. Oke, baik teman-teman, Ibu Tia, Pak Tri, dengan berakhirnya penguat dari Ibu Tia sebentar. Oh, ya Bu. Sudah dokumentasi Bu harga Bu. Dengan berakhirnya dengan berakhirnya penguat dari Ibu Tia, tanggapan dari Pak Tri, maka berakhir pula kegiatan PMO kita pada hari ini. Izinkan sebagai MC saya akan memberikan pantun dengan nyanyian lain. Iya. Oke, baik. 1, 2, 3. Ayo mampir ke rumahku dan jangan lupa ada asli. Cakep. Memang cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih rasa sayang. Lihat dari jauh rasa sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ya, terima kasih Bu Tia. Sampai jumpa, sampai ketemu. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Tia semuanya. Ya. Ada yang Izin foto live udah? ya. Difoto. Oh, foto dulu. Foto dulu. Siap. Siap. Oke. Udah cukup udah. Ya. Oke. Terima kasih udah ya. Oke, baik. Ya. Hebat ya. Izin live ya Pak Tri ya. Oke, terima kasih Bu Tia. Semuanya. Tadi nggak terjawab tuh yang Recording udah cukup. Sudah cukup Pak. Oke, terima kasih. Tutup hostnya Pak Dharma.
Kayak enggak. Bocah harusnya bocah. Iya.